Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan sebuah pendapat mengenai sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Saya sebagai moderator. Saya sebagai pro. Saya sebagai kontra. Oke, saya akan nanya pertama kepada Zen. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu apa sih, Zen? Jadi sistem ekonomi Islam itu merupakan sebuah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Oke. Kalau Dafa, itu menurut Dafa itu sistem ekonomi Islam itu seperti apa, Daf? Apakah berbeda atau tidak? Sistem perekonomian Islam bersifat universal, yang artinya dapat digunakan oleh siapapun dan tidak terbatas pada umat Islam saja. Gitu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, kita akan masuk ke sebuah materi yang itu sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Menurut Zen, gimana sih sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia itu dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia? Menurut Zen itu gimana? Apakah baik atau tidak? Menurut saya sih kalau sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia itu sangat bagus ya, dan akan menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Oke. Kalau Dava itu gimana menurut Dava? Apakah setuju dengan pernyataan dari Zen atau tidak? Kalau menurut saya kurang setuju ya dari pendapat Zen, karena kan di Indonesia itu memiliki banyak keberagaman yang pasti punya kepercayaannya masing-masing, yang nggak cuman umat Islam aja. Jadi kan harus merata buat nerapin sistem perekonomian Islam ini. Gitu sih. Oh, jadi karena banyaknya keberagaman agama, ras, dan budaya, jadi kurang diterapkan di Indonesia. Oke. Apa ada lagi dari Zen yang ingin dikasih untuk dijelaskan mengenai sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia sebelum kita masuk ke dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia? Sendiri itu kan mayoritas negaranya Muslim kan, Ya. dan Ya, betul. Dan tidak mendukung liberalis atau kapitalis gitu kan, karena kita negara dengan ini mayoritas Muslim, seharusnya menyadari akan bahayanya kapitalis itu sendiri. Karena bank konvensional itu pasti sangat terfokus untuk mencari kepentingan atau profit untuk dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya tuh sistem kapitalis. Oke, karena itu sangat berbahaya juga untuk sistem kapitalis ya. Oh, karena sistem kapitalis itu sangat berbahaya, jadi menurut Zen itu sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sekarang lanjut ke Dapa. Ada nggak sih yang pengen Dapa jelasin lagi yang mengenai sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia? Ya kan kalau menurut saya kan dari selain banyak keyakinannya agama yang ada di Indonesia, ada sesuatu yang masih jadi kendala kalau misalkan sistem ekonomi Islam itu diterapin di Indonesia. Pertama itu masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas, yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan konsultasi dalam bidang ini. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ekonomi Islam.
Jadi sesuatu ini kayak masih banyak kendalanya. Jadi kayak menurut saya konvensional ini masih kayak sesuatu yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia sekarang. Kalau misalkan sistem dari ekonomi Islamnya itu sendiri masih banyak kendalanya sih. Gitu. Oke. Kan tadi ada tuh jelasin minimnya pakar Islam itu sendiri. Ya. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih pakaran ekonomi Islam itu sendiri? Kalau ada, siapa-siapa aja dan dari mana aja pakar Islam itu sendiri? Oke, menurut saya yang saya tahu sih Kiai Haji Ma'ruf Amin, dia itu dari Kresek Tangerang. Kedua, Ferry Warjio dari Sukoharjo. Ketiga, Bambang Brojonegoro dari Jakarta. Keempat, Adi Warman Karim dari Jakarta. Itu sih yang saya tahu. Oke, saya akan lanjut ke Zen, di mana dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia itu gimana sih menurut Zen itu? Apakah bagus atau tidak? Gimana Zen? Menurut saya sih kalau dihapus sih bagus, karena kita akan menerapkan ekonomi Islam. Karena kita belajar dari sejarah waktu krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 itu, dapat dikatakan waktu kejadian itu tuh memberikan hikmah bagi ekonomi dan keuangan syariah. Karena pada tahun 1999 itu ekonomi konvensional dianggap tidak mampu mengatasi krisis yang terjadi, sehingga orang mulai beralih kepada ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan tren global yang mulai melirik ekonomi dan keuangan Islam sebagai sebuah alternatif yang mampu memberikan keadilan kepada dunia. Seperti itu. Oke. Jadi karena krisis 98 yang terjadi itu, ya, jadi membuat bagus. Ya. Karena memberikan ekonomi baru, yaitu ekonomi syariah ya. Karena waktu itu ekonomi konvensional dianggap tidak mampu untuk mengatasi itu. Oke. Kalau saya lempar lagi nih ke Dava, menurut Dava gimana dihapusnya sistem ekonomi konvensional Indonesia? Kalau misalkan tadi Zen itu, menurut Zen itu bagus dihapusnya. Kalau menurut Zen gimana nih? Apakah sebaliknya atau tidak? Ya kalau menurut saya sebaliknya sih, karena kan sistem ekonomi konvensional itu merupakan tonggak dasar dan sistem yang pertama muncul. Dan sistem ini telah banyak digunakan oleh berbagai negara di belahan dunia, contohnya seperti perusahaan industri. Tetapi sebagai sebuah sistem, tentunya sistem ekonomi konvensional selalu mengalami yang namanya perkembangan dan kemajuan. Nah, lebih detailnya bagi sistem ini lebih dikenal dan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ya sistem ini ya udah mulai berkembang dan maju lebih pesat daripada sistem yang akan baru dibangun ini gitu sih. Oh, jadi karena sistem yang pertama kali muncul gitu. Jadi menurut Dava itu bagus digunakan. Iya. Oke. Apa ada lagi dari kedua narasumber saya mengenai dari Zen? Apakah ada lagi yang ingin ditambahin? Oke. Kalau dibilang tadi sistem ekonomi konvensional itu kan karena udah mendasar kan, udah duluan ada. Tapi ada baiknya kita kan mencoba sistem baru yang akan mungkin di sistem baru ini lebih baik lagi dari sistem yang udah ada itu. Oke. Oh, jadi Jen itu ingin mencoba sistem ekonomi yang baru lagi, gitu ya Zen ya? Iya, mungkin itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, kalau Dava ada lagi yang ingin ditambahin sebelum kita tutup? Ya, kalau menurut saya iya sih nggak ada salahnya buat yang namanya mencoba. Tapi kan yang namanya sistem ekonomi konvensional ini kan sistemnya itu udah yang namanya udah banyak yang dibilang ya kayak bisa dibilang kemudahannya itu dalam menggunakannya itu lebih ampuh dan lebih efektif, sama sesuatu yang dihadirkan itu lebih baik daripada sistem yang akan
coba gitu sih. Oke. Oke, jadi itu saja. Itu saja dari Zen dan Dava ya yang disampaikan. Udah itu saja. Udah cukup. Ya, cukup. Oke, kalau sudah saya akan menyimpulkan dari kedua narasumber saya mengenai sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Saya akan menyimpulkan dari pendapat Zen dulu, oke. Yang pertama, sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia itu menurut Zen itu sangat bagus ya kan tadi yang sudah dikatakan Zen. Karena memiliki sistem ekonomi secara fundamental yang terdiri dari berbagai sistem yang lain, yang artinya saling berkesinambungan antara sistem ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam. Nah, kalau dari Dava yang tadi Dava sudah jelaskan kepada kita semua mengenai apa sih sistem ekonomi Islam dan bagaimana diterapkan di Indonesia, menurut Dava itu kurang karena berbagai agama, suku, dan budaya yang terdapat di Indonesia yang membuat susah diimplementasikan secara sempurna. Oke, saya akan memberikan kesimpulan yang tadi tentang dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Menurut Zen itu bagus, ya tadi sudah disampaikan. Itu semenjak krisis 98 itu memberikan ekonomi baru, ekonomi syariah, ya. Dan itu menjadi sebuah ancaman juga bagi sistem kapitalis atau liberalis, ya kan? Karena sangat menganggap kehadiran sistem ekonomi Islam adalah ancaman, yang dimana kita tahu sistem ekonomi kapitalis itu sangat-sangat berbahaya ya kan. Oke. Dan saya akan menyimpulkan apa yang tadi sudah diberikan oleh Dava mengenai dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Ya kan? Dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia menurut Dava itu tadi itu sebenarnya kurang. Ya kan, karena sistem yang pertama kali muncul itu adalah sistem konvensional, yang dimana sistem konvensional itu sudah digunakan sejak pertama kali ada, di mana sudah pertama kali sudah digunakan di Eropa dan Barat sana, dan di negara-negara Barat sana, yang dimana itu adalah pertama kalinya sistem ekonomi muncul. Jadi menurut Dava itu bagus karena di sana juga sudah cukup lumayan maju sistem ekonomi konvensional dan mungkin bisa dicontoh untuk negara-negara seperti kita. Seperti itu mungkin menurut Dava yang saya simpulkan. Oke, jadi itu saja sih menurut kesimpulan saya atas dua narasumber saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Bima Ananda Agustian sebagai moderator dan dua narasumber saya. Saya Zenadi Sedar sebagai pro. Dan saya David Murtiarso sebagai kontra. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.